Perkenalkan, nama saya Mutiara Kinanti, Universitas Cyber Asia, PJJ Manajemen. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan middle income trap? Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, middle income trap adalah jebakan pendapat kelas menengah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indawati menyebutkan 4 strategi keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Keempat jurus ini diyakini mampu membawa Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi atau high middle income. Mengikuti kurang dari 20 negara lainnya yang berhasil menembus high middle income. Indonesia turun kelas menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah, juga disebabkan oleh kenaikan indikator dari kelas negara yang berpenghasilan menengah ke atas. Bank Dunia menjelaskan, perubahan indikator klarifikasi terjadi setiap tahun. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan populasi mempengaruhi GNI per kapital setiap negara. Salah satu metode yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu dengan menerapkan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan dari pemerintah dalam hal perekonomian negara. Fokusnya mengarah pada pendapatan dan pengeluaran dana di Indonesia. Kebijakan fiskal adalah pemerintah di bidang anggaran dan belanja negara yang berfungsi untuk membuat perubahan di dalam perekonomian negara. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berguna untuk mempengaruhi jalannya perekonomian negara. Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter dapat dilihat dari tujuan masing-masing kebijakan. Kebijakan fiskal bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan. Sedangkan kebijakan moneter bertujuan untuk mengendalikan inflasi, mempertahankan suku bunga, dan mendorong ketenaga kerjaan. Cara kerja kebijakan fiskal yaitu dengan mendorong dan mengendalikan keseluruhan permintaan barang dan jasa dengan tarif pajak. Dan kebijakan moneter memiliki cara suku bunga mempengaruhi biaya pinjaman dan pengeluaran individu maupun bisnis. Dalam kebijakan moneter, suku bunga tinggi cenderung menarik investasi asing, sedangkan kebijakan fiskal tidak memiliki pengaruh langsung. Jika disimpulkan, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi perekonomian negara, termasuk pendapatan dan pengeluaran negara. Yaitu contoh nyata dari kebijakan fiskal di Indonesia. 1. Taks amnesti. 2. Subsidi bahan bakar minyak. Mari kita bahas kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan untuk bank sentral suatu negara untuk menunjang aktivitas ekonomi. Contoh kebijakan moneter yaitu dalam instrumen diskonto, suku bunga bank, dan lain sebagainya. Kebijakan moneter di Indonesia berpengaruh terhadap banyak aturan. Berikut ini beberapa contoh kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia di Indonesia demi kestabilan perekonomian. 1. Menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. 2. Melonggarkan rasio LTV. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyusun strategi pengelolaan utang negara. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengelola utang secara hati-hati, akuntabel, dan transparan. Strategi khusus untuk pengelolaan utang negara adalah meningkatkan likuiditas dan daya serap pasar SBN domestik, menurunkan biaya pinjaman dengan selektif memilih handle, meningkatkan kualitas penyerapan pinjaman, dan terakhir meningkatkan kualitas proses bisnis dan komunikasi dengan stakeholder.